Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Mamang tuh bakal membentangkan sebuah manhwa baru yang berjudul Sang Petualang Terakhir. Manhwa ini diproduksi oleh studio Red Dice, studio yang memproduksi manhwa-manhwa luar biasa keren seperti Solo Leveling, The World After the End, Pembalasan Sang Anjing Pemburu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Manhwa Sang Petualang Terakhir ini bergenre action, adventure, regresi, serta fantasi. Untuk saat ini memang belum ada ratingnya ya, dikarenakan manhwanya memang baru banget update. Tetapi, yang udah bacanya udah lebih dari 1.000 orang ya. Jadi bisa dipastikan, manhwanya itu emang semenarik itu. Dan sedikit sinopsisnya, sebuah gate terbuka dan era petualang pun dimulai. Era ketakutan, keputusasaan, dan kesengsaraan. Saat dimana semuanya ambruk, era dimana semua orang menyerah untuk melawan. Tetapi, ada satu orang adventur yang tidak menyerah hingga akhir. Adventur itu bernama El Paume, sang adventur terakhir, yang membawa keseluruhan cerita kembali ke titik awalnya. Let story begin. Di kala langit sedikit berawan, angin laut berhembus tenang, mengiringi ombak yang datang menghantam karang. Sebuah kapal besar tiba di pelabuhan kota Lit. Bersama dengan burung camar yang berterbangan, sekelompok orang turun dari kapal tersebut tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya yang sedang sibuk mencari nafkah. Seorang pria muda yang baru turun dari kapalnya tertawa begitu bahagia karena akhirnya ia telah sampai di kota pelabuhan Lit. Pria muda itu bernama Raymond yang datang bersama dengan rekan-rekan sekelompoknya. Ketua mereka ialah pria tinggi berkulit gelap berambut putih bernama Walker. Ada juga pria pendek dan sedikit gempal bernama Teron, serta nona muda manis berambut abu bernama Charlotte. Mereka adalah kelompok kecil adventure yang datang ke sana untuk berpetualang. Inilah era para adventure, di mana semua adventure di penjuru dunia memulai perjalanan mereka dan menjadi pahlawan di ceritanya masing-masing. Para adventure itu bertualang di dalam sebuah portal yang disebut Gate. Di balik portal misterius yang mulai muncul di seluruh penjuru dunia ini, ada banyak monster mengerikan yang tidak bisa orang-orang lihat di map world. Banyak adventure yang mati saat menjelajahi semua gate itu. Tapi, item-item kuat dan berharga yang terletak di dalam gate terus merayu orang-orang yang berani untuk menjelajahi tempat mengerikan itu. Kini, setelah membereskan barang-barangnya di penginapan, Walker mulai mendiskusikan petualangan mereka. Ia menyarankan jika mereka perlu sebuah umpan, karena mereka tidak bisa merencanakan apapun sebelum tahu isi gate itu. Sudah banyak adventure yang tewas karena variabel tak terduga. Itulah kenapa Walker menyarankan mereka perlu budak untuk menjadikan umpan. Benar ucapannya, Charlotte yang mengerti jika mereka perlu seseorang untuk mengalihkan perhatian para monster supaya mereka bisa kabur, langsung menyetujui saran tersebut. Dengan begitu, karena Raymond dan Teron tak punya alasan untuk menolaknya, mereka berempat pun pergi ke sebuah pasar budak yang dikelola oleh Gafford Merchant Union. Setibanya di sana, melihat perlengkapan mereka yang merupakan adventure, pengelola pasarnya pun menyambut mereka dengan baik dan mereka langsung merekomendasikan 2 orang budak yang kondisinya masih bagus dan baru didapatkan. Walker pun tak banyak pilih-pilih dan langsung membeli kedua budak yang direkomendasikan itu. Beberapa saat kemudian, setelah membeli 2 budak umpan, mereka pun tiba di depan sebuah gate. Sebelum mereka masuk, Walker menandai pilar di samping gate-nya untuk mengabari kelompok lain bahwa kelompoknya sudah mendahului mereka. Dan karena sepertinya belum ada kelompok adventure lain yang masuk ke dalam gate-nya, itu berarti kelompoknya adalah yang akan menjadi pionir. Setelah menandai pilarnya, mereka pun memasuki gate-nya dengan senyum kesenangan. Setibanya di dalam gate, Raymond dibuat takjub dengan ekosistem tumbuhan serta pepohonan di sana. Ia belum pernah melihat tempat semisterius itu yang begitu berbeda dari bayangannya. Sembari melihat sekitarnya, Walker memperingati mereka untuk terus maju dan tidak perlu khawatir. Gate biasanya terbentuk dari lokasi yang jauh dari habitat para monster. Jadi seharusnya mereka masih aman untuk sekarang. Tetapi, mereka tidak bisa menggunakan gate yang sama untuk keluar dari sana. Yang buat mereka perlu mencari gate keluarnya lebih dahulu. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, Charlotte yang ada di ujung barisan
tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan belakangnya. Dan di saat ia berbalik untuk melihatnya, Charlotte seketika dikejutkan dengan mulut seekor monster menganga yang bersiap menggigitnya. Seperti sedetik kemudian, Charlotte yang tak bisa beraksi pun digigit oleh monsternya, yang membuat semua rekannya terkejut panik karena menyangka akan ada monster di sana. Kepanikan mereka pun semakin bertambah ketika mereka menyadari tidak hanya satu monster saja yang ada di sana, melainkan belasan monster kini sudah mengepung mereka. Meski begitu, Walker segera mengendalikan rasa paniknya, lalu mengambil tindakan dengan menyerang monster yang menggigit Charlotte menggunakan Magic Fire Arrow. Kemudian, setelah Charlotte terlepas dari monsternya, Walker berteriak untuk mengikat umpan budaknya ke pepohonan karena mereka harus pergi dari sana. Di tengah ketegangan itu, Raymond yang panik mengikat kedua budaknya di sebuah pohon. Bahkan meski budaknya memohon untuk membawanya kembali, Theron mengancam mereka, yang membuat Raymond hanya bisa meminta maaf karena merasa bersalah. Melihat hal itu, Walker yang membopong Charlotte pun segera menariknya, lalu beralih pergi menjauh dari sana. Saat kemudian, mereka pun menghentikan larinya karena kehabisan napas. Saat itu, Walker memutuskan bahwa gate-nya gagal total dan mereka harus melupakan soal menyelesaikannya karena mereka harus segera mencari gate keluarnya agar bisa bertahan hidup. Namun, Raymond sendiri nampaknya masih belum bisa menenangkan dirinya. Ia masih syok dengan kengerian yang dilihatnya tadi, hingga Theron harus meneriakinya, bahkan mengumpatinya agar tersadar. Theron pun memberitahunya untuk tenang. Meski hari ini mereka tak bisa menaklukkannya, masih ada hari esok untuk mencobanya. Setelah mereka kabur dari sana tentunya. Namun sayangnya, hari esok tak akan pernah tiba bagi mereka, karena tepat setelah Theron mengatakan itu, seekor monster muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya. Tentu saja, serangan kejutan itu kembali membuat mereka panik. Bahkan Walker langsung melepaskan Charlotte, lalu bersiap dengan serangan Magic Fire Arrow miliknya. Namun sebelum Walker bisa melepaskan serangannya, lidah monster di depannya telah lebih dulu menangkapnya, menariknya mendekat, lalu mengunyahnya. Mendengar suara yang begitu renyah ketika monsternya mengunyah ketua kelompoknya, tentu saja membuat Raymond semakin kalut. Tubuhnya bergemetar hebat. Ia tak lagi bisa berpikir jernih. Jangankan untuk berlari kabur, diri saja sudah tidak mampu. Kedua kakinya begitu lemas, hingga ia hanya bisa merangkak di tanah. Lalu, tanpa perlu bersusah payah, monster di belakangnya dengan mudah menggigit kakinya, hingga Raymond berteriak begitu kencang kesakitan. Di tengah keputusasaannya, secercah harapan muncul ketika Raymond melihat seorang pria muda yang tengah memperhatikannya di atas dahan pohon di depannya. Melihat kalung besi yang dikenakannya, Raymond pun tersadar jika pria muda itu adalah budak umpan yang ia tingkat dan tinggalkan tadi. Raymond yang begitu kalut langsung minta pertolongannya. Ia bahkan tak malu untuk meminta maaf atas perbuatannya tadi. Namun, meskipun Raymond sudah mencoba memohon padanya, budak umpan itu tak bergerak di tempatnya. Hingga Raymond pun tak bisa menahan emosinya, lalu mengumpat kesal kepadanya. Mendengar umpatannya, budak umpan itu pun tersenyum, lalu melompat mendekatinya mengatakan, "Wah, bagaimana ya? Sepertinya aku sudah terlambat." Bersamaan dengan perkataannya, Raymond dikejutkan ketika menyadari tubuhnya terangkat, yang mana monsternya tengah bersiap untuk menelannya. Seketika itu juga, Raymond menyadari jika dirinya akan segera mati, yang membuatnya mengerti kenapa si budak umpan itu mengatakan terlambat. Meskipun Raymond hanya bisa pasrah, ia sempat kembali mengumpat dan mengatakan yang mati berikutnya adalah si budak umpan itu. Dan tepat setelah mengatakan itu, monsternya pun melahap tubuhnya, yang hanya menyisakan sedikit lengannya. Meskipun telah melahap Raymond, monsternya nampaknya belum merasa kenyang, yang membuatnya langsung menerjang budak umpan di depannya. Alih-alih menghindarinya, budak umpan itu menggunakan tombak di tangannya, di mana ia memanfaatkan kehebatan monsternya untuk menembus tubuh besarnya. Bersamaan dengan monsternya yang tewas, umpan budak itu menyekat darah di wajahnya, sembari menyangkal perkataan Raymond jika ia tidak akan mati, karena tempat itu bukanlah kuburannya. Bagaimana bisa seorang budak umpan membunuh monster yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh kelompok Walker? Kita mundur jauh ke belakang. Pada saat dimana kekacauan terjadi di depan para monster yang tak terhitung jumlahnya,
terlihat beberapa orang yang sedang menunggu di ujung tebing. Sesaat kemudian, dikala senja semakin jingga, para monster bersayap mulai muncul memenuhi langit. Mulai dari yang kecil hingga yang besar seperti gunung. Para monster itu dipimpin oleh seekor makhluk yang disebut raja dari para naga, yang bernama Gorntile. Di hadapan para monster yang kian mendekat, seorang wanita mendekat pada seorang pria yang tengah memandang jauh ke depan. Lalu wanita itu mengatakan, ia rasa Centaurus Nest sudah hancur. Mereka tak bisa bergantung pada apa-apa lagi sekarang. Para Cygnus Snake, Resistance, Cross Hunter, semua Adventure, dan keenam hero yang orang-orang lihat sebagai cahaya harapan mereka, semuanya telah mati. Cuma pria di depannya yang tersisa. Adventure terakhir, El Paume. Bersama dengan para monsternya yang kini tiba di depan mereka, Paume mengajak rekan-rekannya untuk melakukan petualangan terakhir mereka. Kini, jam demi jam telah berlalu sejak mereka bertarung dengan para monster. Namun, hanya Paume sendiri saja yang masih bisa bertahan. Meskipun ia telah menebas salah satu kepala Gorntile, Gorntile sendiri masih nampak begitu perkasa. Bahkan kepala yang ditebasnya kembali bergenerasi. Rasa keputusasaan mulai merasukinya. Apakah riwayatnya akan tamat di sana? Apakah semuanya akan sia-sia? Melihat Gorntile yang menuki ke arahnya, Paume hanya menutup matanya, mencoba menatapi akhir hidupnya, akhir dunia, juga akhir petualangan mereka. Namun Paume tak bisa menerima semua hal itu. Mana sudi yang menerima akhirnya begitu saja. Rekan-rekannya, Philip, Jaden, bahkan sampai Alexis, semuanya mengorbankan dirinya. Emosinya yang begitu meluap-luap membuat Paume berteriak kencang. Ia bahkan kembali bangkit, menatap Gorntile dengan tajam. Ia berniat takkan membiarkan hal ini menjadi akhir hidupnya. Paume pun menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan sebuah magic serangan. Namun sayangnya, tubuhnya tak bisa mengimbangi tekad miliknya. Hingga Paume terbatuk darah sebelum magicnya sempurna. Bersamaan dengan itu, Gorntile melancarkan serangannya yang membuat Paume hanya bisa pasrah dan mengumpat. Dasar menyedihkan. Kenapa harus berakhir seperti ini? Andai saja ia lebih kuat. Andai saja ia punya satu kesempatan lagi. Di saat kesadarannya semakin menghilang, tiba-tiba saja Paume dikejutkan dengan sebuah teriakan yang dibarengi sebuah guyuran air. Paume pun membuka matanya dengan wajah terkejut. Meskipun seorang pria botak mengomelinya karena mengira Paume pura-pura sakit, Paume sendiri tak mengindahkannya karena kebingungan dengan situasinya. Apa yang terjadi padanya? Bagaimana dengan Gorntile? Apakah ia masih hidup? Di tengah kebingungannya, dengan cepat Paume memutar otaknya. Ia memperhatikan sekitarnya. Dinding batu yang dingin, kedua tangannya dipasung, kalung besi di leher, jeruji besi di depannya, suara orang-orang tawar-menawar. Semua hal itu membuatnya tersadar jika dirinya sedang berada di pasar budak. Namun hal itu malah semakin membuatnya kebingungan, karena pasar budak sudah lama dihapuskan. Tetapi tempat itu sangat nyata. Bahkan ia bisa mengingat pria botak yang mengomelinya, yang merupakan seorang pedagang yang bertanggung jawab atas dirinya 6 tahun yang lalu saat ia masih menjadi budak. Dengan ingatannya itu, Paume pun tersadar jika dirinya telah kembali ke masa lalu. Namun, di saat ia menyadari itu, Paume juga menerima bagong mentah si pedagang di depannya karena merasa kesal dengan tatapannya. Meski begitu, Paume tak peduli dengannya karena masih memikirkan apa yang terjadi padanya. Apakah mungkin ia tengah bermimpi? Tetapi rasa sakit di hidungnya terlalu nyata untuk disebut sebagai mimpi. Meski ia tak bisa percaya, tetapi tidak ada penjelasan yang lain lagi selain regresi. Di saat Paume memikirkan semua hal itu, kelompok Walker tiba di sana dan langsung membelinya setelah si pedagang merekomendasikan dirinya. Video ini pun diakhiri dengan menyadari jika ada seorang yang membelinya. Akhirnya Paume memutuskan tak ada alasan untuk memikirkan hal itu lagi, karena inilah kesempatan keduanya. Dan seperti itulah Paume bisa menjadi seorang budak umpan di kelompok Walker. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.